Bayangkan kamu lagi trading dan merasa strategi kamu udah bagus. Entry tepat, stop loss dan TP kamu selalu pasang. Tapi anehnya, akun kamu tetap pelan-pelan habis, drawdown makin dalam dan akhirnya margin call. Biasanya hal ini bukan karena kamu nggak bisa baca chart atau bukan karena strategimu nggak bagus. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas secara serius, yaitu money management. Kebanyakan trader pemula, mungkin juga kamu cuma fokus ke satu hal, cari strategi yang selalu profit. Misalnya buka YouTube, scroll TikTok, cari setup entry yang katanya akurat, entah itu MA crossing, order block, RSI, divergent, apapun yang kelihatan keren dan bisa hasilin profit instan, langsung dicoba. Dan kadang memang berhasil, tapi nggak lama 1-2 kali profit lalu hilang semua modal begitu saja saat market mulai berubah arah. Hal ini terjadi karena kalian lupa satu hal yang lebih penting daripada strategi entry, yaitu bagaimana cara mengelola risiko. Dan inilah alasan kenapa money management itu bukan pelengkap, bukan juga sekedar teori yang ditaruh di belakang strategi. Tapi money management adalah pondasi, dasar tempat semua teknik dan strategi dibangun. Karena tanpa pondasi yang kuat, sehebat apapun strategi kamu, secanggih apapun indikator yang kamu pakai, dan seberapa akurat pun entry kamu selama ini, semuanya bisa runtuh hanya karena satu hal. Kamu nggak tahu cara melindungi modalmu sendiri. Bayangkan gini, kamu punya strategi yang tajam, setup yang presisi, dan kamu benar-benar percaya pada arah market. Tapi karena kamu overconfident, kamu pasang lot yang terlalu besar, tanpa kalkulasi dan tanpa batas kerugian harian. Dan akhirnya, saat market bergerak berlawanan arah, semua itu langsung jadi bumerang. Satu candle merah cukup buat menyapu bersih semua hasil kerja kerasmu. Tapi saya benar-benar paham, belajar money management itu nggak semudah teori di buku. Di atas kertas semuanya kelihatan gampang. Tetapkan resiko per posisi, batasi drawdown harian, dan jaga emosi. Tapi prakteknya, kalau kamu pakai akun demo, kamu nggak ngerasa apa-apa. Tekanan nggak ada rasa kehilangan. Kalau rugi pun tinggal klik reset dan seolah semua baik-baik saja. Sebaliknya kalau kamu pakai akun real, pakai uang kamu sendiri, setiap candle yang terbentuk bisa bikin panik. Setiap floating loss terasa seperti ancaman. Dan disinilah akun Profirm masuk sebagai solusi paling masuk akal dan jalan tengah yang ideal. Profirm adalah perusahaan yang bersedia kasih kamu modal untuk kamu kelola dalam trading. Tapi ada satu syarat utama, buktikan dulu kalau kamu layak. Bukan cuma bisa untung, tapi bisa disiplin, bisa menjaga resiko, dan bisa bertahan tanpa terpancing emosi. Biasanya mereka kasih akun simulasi sebesar $10.000, $50.000, bahkan sampai $100.000. Dan kamu harus menjalani satu tantangan penting. Pertama, nggak boleh rugi lebih dari sekian persen per hari. Kedua, harus jaga total drawdown dalam batas tertentu. Ketiga, harus menunjukkan kamu bisa profit secara konsisten. Tapi kalau kamu bisa lulus dari tantangan ini, kamu bisa dapat akses modal trading hingga $100.000. Dan hanya cukup dengan konsisten serta disiplin, kamu bisa dapat profit sharing hingga 90% dari hasil trading kamu. Inilah peluang nyata yang ditawarkan oleh Profirm. Profirm bukan cuma kasih modal, tapi juga memberi jalan buat kamu naik level. Gak sedikit trader yang tadinya sering MC di akun pribadi, akhirnya justru lebih stabil setelah ikut challenge di Profirm. Karena mereka di sana dipaksa disiplin, punya tanggung jawab, dan akhirnya mereka terbiasa. Sekarang saya akan tunjukkan langsung gimana caranya saya daftar dan mulai challenge di salah satu Profirm yang lagi saya pakai, yaitu Breakout Prop. Kenapa saya pilih Breakout Prop? Karena ini salah satu Profirm khusus market crypto, tanpa campuran forex atau indeks. Selain itu, targetnya nggak dibuat susah-susah kayak di Profirm lain, dan di Breakout Prop challenge 2 stepnya realistis dan manusiawi. Di sini tersedia beberapa jenis akun yang bisa kalian pilih. Saya sendiri pilih akun challenge 2 step dengan akun senilai $10.000 dengan biaya evaluasi sebesar $100 saja. Breakout Prop juga menyediakan beberapa pilihan akun challenge, mulai dari $5.000, $10.000, $25.000 hingga $100.000. Masing-masing akun ini punya aturan yang jelas dan transparan, dan kamu bisa cek langsung di tabel perbandingan saat memilih akun. Tapi biar kamu nggak bingung, saya jelaskan dulu beberapa istilah penting yang harus kamu pahami sebelum mulai challenge. Di sini ada drawdown. Drawdown adalah penurunan nilai akun dari titik tertinggi ke titik terendah dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, ini adalah seberapa besar kerugian maksimal yang diizinkan selama kamu menjalani challenge. Misalnya, kamu ambil akun challenge $10.000 dan drawdown maksimal yang diizinkan adalah 8%. Artinya, kamu nggak boleh rugi lebih dari $800 secara total, dihitung dari saldo awal. Kalau equity kamu turun sampai $9.200,
maka akunmu dianggap gagal dalam challenge ini. Drawdown ini tujuannya untuk mengukur apakah kamu bisa jaga modal dan menghindari resiko yang berlebihan. Lalu ada daily loss. Setiap hari kamu juga dikasih batas kerugian harian, biasanya sebesar 5% dari modal awal. Contohnya di akun $10.000, maksimal rugi per hari adalah 5% dari modal awal, yaitu $500. Kalau dalam satu hari kamu loss $501, akun kamu sudah dianggap gagal. Dan daily loss ini penting banget buat membentuk kebiasaan. Kalau udah rugi besar hari ini, berhenti, jangan maksa balikin sekarang. Lalu ada target profit. Nah, untuk lulus challenge, kamu perlu mencapai target profit tertentu yang dibagi dalam 2 tahap. Step 1 biasanya target sekitar 5% dari modal awal. Contohnya di akun $10.000, maka target profit tahap pertama adalah $500. Lalu di step kedua, target berikutnya biasanya lebih tinggi, yaitu $1.000. Kalau kamu bisa capai 2 target ini dengan tetap mematuhi batas drawdown dan daily loss, kamu dinyatakan lulus dan akan mendapatkan akun funded, alias akun nyata yang bisa menghasilkan profit sharing. Selain 2 step challenge, di Break of Prof juga tersedia 1 step challenge. Artinya, di sini kamu hanya akan melewati 1 fase evaluasi. Misalnya di akun $10.000, di sini tantangan utama kamu adalah mencapai target senilai $1.000. Di akun 1 step challenge ini cocok buat kalian yang ingin cepat lolos dan mendapatkan akun funded, namun dengan batas daily loss dan drawdown yang sedikit berbeda. Di sini setiap akun challenge punya biaya evaluasi atau biaya pendaftaran yang berbeda-beda. Contohnya di akun $5.000, biaya pendaftarannya sekitar $50–60. Di akun $10.000 biayanya $100. Dan terakhir di akun $100.000 tentu biayanya lebih tinggi, tapi sebanding dengan potensi profit yang bisa kamu raih. Biaya ini dibayar 1 kali, dan kalau kamu udah lulus, akun funded kamu bisa langsung menghasilkan pembagian profit sampai 80%, bahkan bisa withdraw setiap minggu. Sebelum kita bisa beli akun challenge-nya, pertama-tama kita wajib daftar dulu. Cukup isi nama lengkap, email, tanggal lahir, display name, negara asal, dan buat password. Dan setelah itu, tinggal klik register. Lalu konfirmasi email yang dikirim ke inbox kamu. Sekarang saya sudah masuk ke dashboard, dan langsung saja saya pilih akun challenge 10.000 tadi. Saya pilih tipe 2 step evaluation. Setelah itu, isi data billing seperti nama, email, alamat lengkap, lalu klik purchase. Di sini kamu bisa pilih beberapa metode pembayaran seperti debit card atau crypto payment. Setelah pembayaran berhasil, kamu bakal dikirimi email berisi detail akun trading kamu, seperti username, nomor akun, dan password untuk login ke platform. Sekarang saya sudah berada di dashboard saya, dan di sini ditampilkan semua informasi penting seperti target profit, maksimal daily loss, maksimal drawdown, dan status akun. Dan untuk memulai trading, tinggal pilih open terminal, maka akan terhubung langsung ke platform tradingnya. Tapi sebelum kita masuk ke platform trading, saya ingin ajak kalian pahami dulu money management yang saya gunakan. Agar lebih mudah dipahami, ini adalah histori trading saya selama 19 kali transaksi dengan modal awal sebesar $500. Di sini saya membandingkan 2 pendekatan money management. Di tabel kuning, ini adalah model money management tetap atau fixed lot. Setiap posisi saya gunakan risk and reward tetap, yaitu resiko minus 3% dan target profit 5% dari modal awal. Artinya setiap kali entry, jika kena SL, saya akan rugi 3% dari modal $500. Jika TP, saya akan untung 5% dari $500. Dan ukuran resikonya nggak berubah walaupun modal saya naik. Lalu di tabel merah ini saya menggunakan pendekatan compound interest atau istilahnya compounding. Di sini setiap kali profit modal saya akan naik dan itu langsung berdampak ke ukuran lot berikutnya. Misalnya di awal TP saya menghasilkan $25. Tapi setelah beberapa kali profit, TP saya bisa menghasilkan $30. Di sini mungkin kalian bertanya, kalau setiap posisi pakai lot berbeda, berarti risknya berubah dong? Jawabannya enggak. Resiko dan rewardnya tetap sama. Yang berubah bukan persentasenya, tapi ukuran lot yang digunakan menyesuaikan modal terbaru. Misalnya seperti ini. Setiap kali saya entry, saya ingin TP saya tetap 5% dari modal saya saat itu, dan SL-nya saya tetap minus 3%. Tapi karena modal saya terus bertambah dari trade sebelumnya, maka angka nominal 5% dan 3%-nya juga ikut berubah. Contohnya di entry pertama dengan modal $500, 5%-nya kan $25. Setelah profit beberapa kali, modalnya jadi $600 dan 5%-nya sekarang menjadi $30. Untuk tahu berapa lot yang harus saya pakai karena perubahan ini, saya pakai rumus sederhana. Caranya gini, modal terbaru dikali dengan target TP, lalu dibagi dengan jumlah rasio TP, maka hasilnya adalah lot yang harus dipakai.
Misalnya modal saya $600, maka $600 dikalikan dengan TP 5% sama dengan $30. Nah, $30 ini dibagi dengan target rasio TP saya 300 poin atau 30 pip. Artinya 30 dibagi 300 sama dengan 0,1. Nah, inilah jumlah lot yang akan kita pakai dalam eksekusi entry. Untuk meletakkan SL-nya, tinggal menyesuaikan dengan target TP-nya. Jadi meskipun lotnya berbeda-beda setiap posisi, persentase resiko dan rewardnya selalu konsisten. Tapi di challenge profit ini saya menyesuaikan target profit saya. Yang tadinya 5%, saya turunkan jadi 1% saja. Setelah kalian paham money management yang saya gunakan, sekarang kita masuk ke platform trading untuk mulai trade pertama. Di sini, Breakout Prop hanya menyediakan satu jenis platform, yaitu DXTrade. Begitu kamu buka, kamu akan menemukan chart di tengah layar. Disinilah kamu menganalisis pergerakan harga. Daftar pair di sebelah kiri seperti BTC, ETH, dan lainnya. Panel order di bagian bawah atau kanan adalah tempat kamu buka posisi. Balance, equity, margin, dan drawdown juga ditampilkan secara real time. Nah, sampai di sini kita udah bahas banyak hal. Cara saya menerapkan money management, penjelasan tentang drawdown dan target. Tapi tentu saja yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana hasil trading saya selama challenge ini berlangsung. Apakah strategi dan money management yang saya pakai bisa membawa akun ini lolos challenge, atau justru saya kena daily loss? Jadi supaya video ini nggak terlalu panjang dan tetap enak ditonton, kita akan lihat hasil trading dan progres akun ini di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel dan nyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari seri Profit Challenge ini.